Tapi hari ini kita punya identitas sendiri, punya tanggal sendiri, punya tahun sendiri, dan kita punya tahun baru Islam. Jadi yang kalau kita ramaikan tahun baru Islam itu, jadi akhirnya Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat. Sepertinya kita harus membuat tanggal Islam. Ya, kapan? Nah, ini yang paling bingung ketika itu menentukan kapan kita akan menentukan tanggal Islam. Karena ini sangat penting dan ke depan manfaatnya sangat besar. Akhirnya muncullah kalau dalam ilmu fikih yang disebut ijma'ul ulama. Ketika itu adalah kumpul para ulama, para sahabat yang ada ketika itu kumpul dan membuat, dan ini disebutnya ijma', dan ini termasuk syariat Islam. Kenapa termasuk syariat Islam walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah? Karena ini sudah masuk ijma', dan ijma' itu kalau dalam dunia fikih termasuk masdar tasyri', sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma'us sahabah. Nanti ke bawahnya ada qiyas. Jadi kalau sudah ijma' menetapkan, maka ini sudah masuk kepada syariat agama Islam. Sebab itu kita kalender Islam harus diakui oleh Islam dan tidak boleh tidak diakui oleh agama Islam. Ya, sudah termasuk ijma'us sahabah ketika itu. Hadirin semuanya, dan terjadilah musyawarah dan memilih di mana kita tepatnya menyimpan tanggal baru Islam ini. Ada yang mengusulkan adalah hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika itu tidak sepakat karena kita takut menyamai orang Nasrani yang membuat kalender Masehi berdasarkan hari lahirnya Isa Al-Masih. Tidak sepakat. Jangan sampai kita jadi kayak tasyabuh bil kuffar, menyamai orang-orang kafir. Jangan, katanya. Bahkan seperti waktu itu juga ditolak usul-usul ketika azan, ya. Mau pakai lonceng ditolak, mau pakai ini karena ditakutkan menyerupai atau kita ngopi meniru kebiasaan orang kafir. Enggak, kata Rasulullah, harus punya identitas sendiri. Akhirnya waktu itu buat azan. Kalau tahun Hijriah juga kita harus punya gaya kita sendiri. Kata Umar bin Khattab, enggak bisa kita mengikuti orang lain. Ada lagi hari kematian Rasulullah, hari meninggalnya Rasulullah saja tuh. Karena Islam ketika itu sempurna dan berada di puncak tertinggi agama Islam. Jangan, karena momen ketika itu adalah momen kesedihan. Jangan sampai momen kesedihan dijadikan momen kebangkitan. Dia seolah-olah bangga dengan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sepakat juga. Akhirnya dipilihlah hari di mana umat Islam memisahkan antara hak dan batil. Umat Islam memisahkan antara ketika dia sudah punya eksis sendiri atau bukan. Teman-teman, kalau kita mah sudah misah dari susuan atau belum? Gitu. Atau sudah misah dari tanggung jawab orang tua atau belum? Atau di saat kita balik, hari pertama kita balik, sudah punya catatan amal sendiri. Maksudnya Islam sebelumnya belum punya pasar sendiri, belum punya wilayah sendiri, belum punya pasukan sendiri, belum punya masjid sendiri. Makanya dibuatlah di mana Islam memiliki masjid sendiri, di mana Islam sudah memiliki wilayah sendiri, di mana Islam ketika itu sudah mendirikan pasar sendiri. Akhirnya disinilah juga Islam harus membuat tanggal sendiri. Diputuskanlah yang diambil adalah momen hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan momen hijrah ini Islam jadi mandiri. Yang dulunya Islam masih di bawah tekanan orang kafir, mau buat apa dihancurkan, mau buat apa dihancurkan, mau ramai-ramai dirajia, sampai diboikot, diusir, dikejar-kejar. Kalau rumah itu pindah-pindah, ketika itu pengajian juga pindah-pindah, gak pernah tetap. Ketahuan di rumah itu diontrong sama preman-premannya. Pindah lagi, kita sampai diboikot ketika Isra Mi'raj, kan itu sebelum hijrah, diboikot luar biasa umat Islam, diusir dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah kita ambil momen hijrah, karena hijrah itu adalah Islam memisah antara hak dan batil. Maksudnya antara ketika bercampur dengan orang-orang kafir, ketika tidak punya rumah sendiri, ketika tidak punya kegiatan apa-apa sendiri, umat Islam akhirnya punya kegiatan sendiri, yaitu setelah proses hijrah. Akhirnya ditetapkanlah hijrah.
Ketika hijrah pun masih belum selesai proses pembuatan kalender ini. Kenapa? Karena hijrahnya Rasulullah berangkatnya itu adalah Rabiul Awal, ya. Dan belum sepakat juga apakah mau Rabiul Awalnya atau ketika merencanakan mau hijrahnya, membuat strategi, membuat rencana. Dan hijrah itu bertahap, tidak sekaligus. Rasulullah dan Abu Bakar itu terakhir ketika yang lain sudah mulai berangkat hijrah. Para sahabat Umar bin Khattab itu di akhir hijrahnya. Di awal-awal itu sedikit demi sedikit para sahabat dikirim, sedikit dikirim. Ketika para sahabat di Mekah sudah mulai sedikit, tinggal orang-orang yang kira-kira ini mah gak bakal diganggu nih. Kalau yang masih suka diganggu berangkat hijrah. Yang masih suka diganggu, ini mah kayaknya ditindas, berangkat. Yang keren-keren Ali, Umar, itu belum berangkat, masih di Mekah. Ini adalah proses itu. Akhirnya ditentukanlah Muharram. Kenapa Muharram? Karena Muharram itu adalah bulan pertama setelah umat Islam menyelesaikan rukun yang terakhir, yaitu ibadah haji. Jadi ibadah haji itu adalah rukun terakhir agama Islam. Setelah itu nanti mulai lagi dari yang baru. Maka ditetapkanlah Muharram karena Muharram adalah pertama kali para sahabat mulai hijrah. Pertama kali Rasulullah mulai merapatkan hijrah. Dan Rasulullah berangkat hijrah akhirnya setelah para sahabat 1 bulan itu mulai proses hijrah, Rabiul Awal baru Rasulullah hijrah. Ditetapkanlah Muharram sebagai tahun Hijriyah. Ditetapkanlah Muharram sebagai awal dari tahun Hijriyah.